Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan insyaAllah kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab salat musafir dan orang yang sedang sakit. Kita akan membaca 3 hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya. Hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah bercerita, awwalu ma furidatis salatu rak'atain, fa ukirrat salatus safar, wa utimmat salatul hadar. Pertama kali salat itu diwajibkan 2 rakaat. Fa ukirrat salatus safar, lalu ini ditetapkan sebagai salat safar, wa utimmat salatul hadar, dan dilengkapi untuk salat yang tidak safar, salat hadar. Lawan dari safar adalah al-hadar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua, walil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Bukhari, summa hajara, kemudian Nabi SAW berhijrah, fafuridat arba'an, lalu diwajibkanlah salat 4 rakaat, wa ukirrat salatus safari alal awal, sementara untuk salat safar ditetapkan seperti yang pertama, yaitu dikerjakan 2 rakaat. Hadis yang ketiga, zada Ahmad, dalam riwayat Ahmad ada tambahan, illal maghriba, kecuali salat maghrib, fa innaha witrun nahar, salat maghrib itu witir siang hari. Witirnya siang adalah maghrib, salat ganjil siang adalah maghrib. Wa illa subha, dan juga selain salat subuh tidak ditambahi jadi 4 rakaat, fa innaha tutawwalu fihal qiraah, karena ketika salat subuh dianjurkan untuk memperpanjang bacaan Al-Quran. Walhamdulillah, ini 3 hadis yang insyaAllah akan kita bahas. Semoga Allah mudahkan. Dan pembahasan ini berkaitan dengan masalah hukum qashar ketika salat. Sebagai pengantar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa berkaitan dengan wajibnya salat yang ada pada syariat Nabi SAW, di sana mengalami 3 fase. Fase yang pertama adalah salat sebelum Isra Mi'raj, salat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan qiyamul lail, sehingga aktivitas salat mereka hanya salat di malam hari. Sudah ada kegiatan salat, sudah ada amal salat, tapi belum ada salat 5 waktu. Lalu salat apa yang mereka lakukan adalah salat malam, qiyamul lail. Dan perintah ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Muzammil. Satu surat ini membahas tentang perintah yang Allah berikan kepada kaum muslimin untuk melakukan qiyamul lail. Fase yang kedua adalah fase pasca Isra Mi'raj sebelum hijrah. Ada salat 5 waktu. Ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya ada. Dan semuanya 2 rakaat. Selain maghrib, subuh 2, duhur asar 2, maghrib 3, isya 2. Itu sebelum hijrah. Fase yang ketiga adalah pasca hijrahnya Nabi SAW. Pasca hijrahnya Rasulullah SAW dilengkapi untuk duhur asar dan isya. Dan ini yang kemudian menjadi tata cara salat kita sampai saat ini. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Aisyah bercerita, "Tsumma hajara." Awwalu ma furidatis salatu rak'atain, tsumma hajara. Awal mulanya salat itu diwajibkan 2 rakaat, kemudian Nabi SAW hijrah. Fa furidat arba'an, lalu diwajibkan 4 rakaat. Sehingga adanya salat 4 rakaat itu pasca apa? Pasca peristiwa hijrah. Wa ukirrat salatus safari alal awal, sementara salatnya orang yang safar sama seperti yang pertama, yaitu 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham tentang bagaimana makna atau fase dari diwajibkannya salat kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sekarang kita akan lihat penjelasannya. Pertama, berkaitan dengan pengertian salat itu pertama kali diwajibkan 2 rakaat. Ya.
Maksudnya adalah bahwasanya awal mula ketika terjadinya Isra Mi'raj, salat itu diwajibkan oleh Allah 2 rakaat. Penulis menyebutkan wal ma'na anna salata awwalu ma faradaha Allah Ta'ala lailatal Isra kanat rak'atain illa al-maghrib fahiya thalathatun mundu furidat. Maksudnya adalah bahwasanya awal mula salat itu diwajibkan 2 rakaat setelah Isra Mi'raj, kecuali maghrib. Maghrib itu 3 rakaat sejak pertama kali diwajibkan sebelum Nabi SAW hijrah. Kemudian salat 2 rakaat tadi ditetapkan sebagai salat safar. Sementara untuk yang tidak safar, salatnya 4 rakaat. Selanjutnya, apa hukum qashar ketika safar? Kita akan bahas bagian ini paling panjang. Lalu bagaimana hukum qashar ketika safar? Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang begini ya. Ada sebuah keringanan, namun status keringanan itu lebih dekat kepada wajib atau sunnah. Padahal dia adalah keringanan. Sebagai contoh, puasa ketika safar. Puasa ketika safar, orang yang safar boleh tidak puasa. Dan tidak puasa ketika safar itu keringanan. Tapi tidak puasa ketika safar itu sifatnya wajib atau keanjuran. Tergantung keadaan. Bagi mereka yang kesulitan ketika puasa pada waktu safar, sehingga sampai dia terhalangi untuk melakukan banyak kebaikan. Dia mau berbuat A, melakukan B, rasanya berat. Kenapa? Karena sedang puasa. Maka lebih baik tidak puasa. Atau ketika dia berpuasa menyebabkan dia jadi terganggu kesehatannya, bahkan bisa membahayakan dirinya, maka dia wajib tidak puasa. Suatu ketika ada kerumunan, kemudian Nabi SAW bertanya, ada apa itu kerumunan? Ya Rasulullah, ada orang yang kehausan karena puasa, lalu ditutupi oleh para sahabat. Mereka berkerumun menutupi orang ini. Kok nggak cari tempat teduh, Pak? Nggak ada tempat teduh. Karena nggak ada tempat teduh, akhirnya mereka cuma ditutupi pakai kain-kain para sahabat, sehingga semuanya berkerumun menutupi orang ini. Kenapa dia? Karena berpuasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri as-saumu fis safar. Bukan termasuk hal yang baik berpuasa ketika safar. Yaitu yang kondisinya seperti ini. Gara-gara dia berpuasa sampai seperti orang pingsan. Akhirnya malah ngerepoti banyak orang. Sehingga semuanya nutupin. Sampai kemudian mereka berkerumun untuk nutupi orang ini. Gara-gara dia berpuasa sampai keadaannya seperti ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri as-saumu fis safar. Bukan termasuk hal yang baik orang berpuasa ketika safar. Nah. Baik. Selanjutnya. Terkadang ada kondisi di mana orang wajib untuk mengambil rukhsah itu. Misalnya puasa ketika sakit. Ini kalau dia puasa nekat, maka bisa jadi penyakitnya akan semakin parah dan bisa menyebabkan kematian. Maka dalam kondisi itu gimana? Wajib tidak puasa. Paham ya? Jadi maksud saya adalah mau menegaskan terkadang bentuk meninggalkan sebuah ibadah itu sampai pada tingkatan wajib. Artinya mengambil rukhsah di sini sifatnya wajib karena ada maslahat yang lebih besar. Dipahami ya? Baik. Selanjutnya kita beralih ke sholat. Apa hukum qashar? Qashar itu rukhsah atau azimah? Terlebih dahulu kita bahas ini ya. Apa sih Pak maksud rukhsah dan azimah? Azimah itu kebalikan dari rukhsah. Saya ulang. Azimah itu kebalikan dari rukhsah. Contoh azimah itu apa? Contoh azimah. Kebalikan dari rukhsah. Contohnya apa? Hah? Salat duhur 4 rakaat. Anda tadi salat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Karena nggak punya uzur. Tidak sedang safar. Sehingga kita sholat duhur 4 rakaat. Baik, Anda sholatnya berdiri atau duduk? Berdiri. Ketika Bapak sholat sambil berdiri, maka Bapak melaksanakan azimah. Bahasa lainnya, azimah itu adalah melaksanakan ibadah dalam posisi normal
tanpa ada perubahan dari hukum asalnya. Asalnya sholat berdiri, dia kerjakan berdiri. Asalnya 4 rakaat, dia kerjakan 4 rakaat. Itu namanya apa? Azimah. Ya? Kebalikan azimah adalah rukhsah. Dia mengambil keringanan dari aktivitas ibadah karena punya uzur. Dia mengambil keringanan dari aktivitas ibadah karena punya uzur. Sehingga status mengambil keringanan di sini sama dengan mengambil rukhsah. Sampai di sini paham insyaallah? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan. Qashar ketika safar itu azimah atau rukhsah? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Pendapat pertama bahwasanya qashar ketika sholat itu azimah. Azimah itu artinya ya memang asalnya kayak gitu. Saya ulang ya. Qashar ketika sholat itu memang hukum asalnya. Qashar ketika safar. Dari mana bisa disebut sebagai azimah? Dari perkataan Aisyah. Aisyah mengatakan, fa'ukirrat sholatus safar. Sholat yang 2 rakaat tadi ditetapkan sebagai sholat safar. Berarti memang hukum asalnya sholat untuk musafir itu 2. Maka di sini statusnya azimah. Paham ya? Baik. Nah, ketika sholat qashar bagi musafir itu azimah, maka hukum qashar bagi musafir wajib. Sebagaimana ketika Bapak, saya tanya, sholat 4 rakaat ketika duhur itu hukumnya apa Pak? Wajib. Orang mukim, sholat duhur 4 rakaat, apa hukumnya? Wajib. Kalau dikurangi jadi 2 gimana? Ya batal. Karena dia tidak punya uzur. Karena azimahnya sholat duhur itu 4 rakaat bagimu mukim. Tapi bagi musafir azimahnya 2. Insya Allah paham ya? Bahasa lainnya aturan bakunya. Azimah itu aturan baku. Ya? Saya ulang ya. Aturan baku bagi musafir untuk sholat duhur, asar, dan isya itu apa? 2 rakaat. Berarti qashar bagi musafir adalah azimah. Sehingga berdasarkan hal ini, maka qashar ketika safar hukumnya wajib. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Ibnu Hazm, dan pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Autar, sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar jilid yang ketiga. Beliau menyebutkan bahwa qashar ketika safar hukumnya wajib. Maka menurut ulama pendapat yang pertama ini, siapa yang tidak qashar ketika safar, dia pelanggaran. Dia melakukan pelanggaran. Melanggar ya wajib. Apa dalilnya? Dalil mereka adalah hadis Aisyah tadi. Selain itu juga hadis Ibnu Abbas. Ada beberapa dalil yang disebutkan oleh pendapat yang pertama ini. Dalil berikutnya adalah dalil dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan, faradallahu salata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam fil hadari, ketika sedang tidak safar, arba'an 4 rakaat. Wa fis safari, dan ketika safar, rakaatain 2 rakaat. Wa fil khaufi rak'atan, dan ketika sedang dalam kondisi khauf, dalam kondisi genting, salat perang, salat khauf, salat ketika perang, rak'atan 1 rakaat. Sehingga di sini kata Ibnu Abbas, aturan baku bagi yang mukim 4 rakaat, bagi yang safar 2 rakaat, bagi yang perang 1 rakaat. Jadi orang perang salat duhurnya 1 rakaat. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Abbas, dan keterangan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka dari keterangan ini, Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan juga pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani dan Ibnu Hazm, mereka mengatakan salat ketika safar wajib qashar. Tapi khusus untuk salat yang 4 rakaat, duhur, asar, dan isya. Wallahu a'lam. Pendapat yang kedua, qashar itu rukhsah. Qashar itu rukhsah. Azimahnya 4. Sementara qashar itu keringanan. Makanya dilihat dari fisiknya dipotong setengah. Sehingga status qashar itu apa?
rukhsah, keringanan. Ini pendapat yang kedua. Sudah? Nah, untuk pendapat yang kedua ini ulama beda pendapat lagi. Lalu kalau itu rukhsah, apakah dianjurkan untuk diambil ataukah sifatnya mubah untuk diambil? Mau diambil silahkan, nggak diambil silahkan. Ada dua pendapat di sini. Baik. Pendapat pertama mengatakan bahwa qasar itu hukumnya dianjurkan bagi musafir. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama sebagaimana keterangan Ibnu Taimiyah, dan diantaranya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan beberapa ulama yang lainnya. Konsekuensinya, ketika orang safar memilih qasar itu lebih afdal, tapi kalau dia nggak qasar, makruh. Kalau musafir ini tidak qasar, hukumnya makruh. Lalu apa dalil pendapat ini? Sehingga mereka menyebut qasar itu tidak wajib sebagaimana pendapat yang pertama. Mereka berdalil dengan riwayat yang disampaikan oleh Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 101. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian melakukan safar, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat jika kalian khawatir diganggu oleh orang kafir. Maka dalam ayat ini manusia mendapatkan jaminan keamanan. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, Ajibtu mimma ajibta minhu. Fa'as'altu Rasulullah SAW an dhalika faqala sadaqatan tusaddiqu sadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Kita ulang ya. Tadi ada seorang tabi'in Ya'la bin Umayyah tanya kepada Umar tentang firman Allah di surat An-Nisa ayat 101. Lalu Umar mengatakan, aku juga pernah kesulitan memahami ayat ini sebelumnya. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah itu. Sehingga qasar disebut apa? Sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan terima sedekah itu. Ini dijadikan dalil oleh pendapat yang kedua, qasar sifatnya hanya anjuran dan tidak sampai wajib. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, siapa yang mengatakan bahasanya qasar ini anjuran? Tadi kita sebutkan di sana merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari beliau, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Baz dan yang lainnya, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat bahwa qasar bagi musafir hukumnya sunnah dan tidak wajib. Yang mewajibkan tadi pendapat siapa? Pendapat Abu Hanifah. Nah, selanjutnya, pendapat yang ketiga, bahwa qasar ketika salat, qasar ketika safar, itu sifatnya pilihan. Sehingga mau qasar silahkan, nggak qasar silahkan. Sifatnya pilihan. Ibnu Mundzir menyebut ini pendapatnya Asy-Syafi'i dan Abu Thawr. Namun kata Ibnul Mulaqin, innahu wajhun lisy-Syafi'iyah. Ini salah satu pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Dan mereka berdalil dengan perbuatan Utsman radhiyallahu anhu, haitsu kana yuqassiru sadran min khilafatihi, karena dulu awalnya ketika jadi khalifah beliau mengqasar salat, summa atammaha arba'an. Setelah itu belakangan beliau salat 4 rakaat ketika di Mina. Umar tidak qasar, padahal anjurannya qasar. Ketika di Mina, di Arafah, di Muzdalifah itu qasar semua itu. Ada yang qasar plus jamak, ada yang qasar saja tanpa jamak. Di Mina itu qasar saja tanpa jamak. Duhur, salat duhur. Udah berhenti, wudu lagi nanti kalau mau asar. Salat asar berhenti, terus nanti lanjut ke subuh, lanjut ke maghrib apabila ada yang masih bertahan untuk melakukan salat. Sehingga tidak dijamak tapi qasar, tapi tidak jamak, tepat waktu. Nah, yang dilakukan oleh Utsman, beliau itmam ketika di Mina. Salatnya 4
rakaat. Maka ini dijadikan dalil Utsman melakukan itu, berarti kan sifatnya pilihan. Mau qasar silahkan, tidak qasar juga silahkan. Tapi dalil ini cukup lemah karena perbuatan Utsman ini tidak disetujui oleh Ibnu Mas'ud. Sampai Ibnu Mas'ud ketika mendengar bahwasanya Utsman salat 4 rakaat, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku salat bersama Rasulullah SAW di Mina rakaatain. Dan salat bersama Nabi SAW di Mina juga rakaatain, 2 rakaat. Dan aku salat bersama Umar di Mina 2 rakaat. Falakitu hadzi min arba'i rakaatin rakaatan mutaqabilan. Baik. Sehingga Ibnu Mas'ud membaca istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kapan? Mendengar informasi kalau Utsman salatnya 4 rakaat. Andaikan ini mubah, tentu Ibnu Mas'ud tidak boleh ngomong kayak gitu. Ini bukan musibah, ini hal yang mubah. Kenapa kamu istirja ketika melihat ada yang salat 4 rakaat? Maka ini jadi dalil bahasanya yang lebih tepat bukan pilihan. Ada berapa pendapat jadinya qasar ketika salat, ketika safar? 3. 1. Qasar itu adalah azimah bagi musafir sehingga statusnya wajib. 2. Qasar itu rukhsah. Rukhsah. Dan yang menyebut rukhsah di sini ada 2 pendapat. Yang pendapat pertama apa? Dianjurkan. Pendapat yang kedua, bebas milih. Mau qasar boleh, nggak qasar juga boleh. Dan tentu saja yang lebih baik adalah pendapat yang mengatakan dianjurkan. Maka di sini ada satu nasihat. وَالنَّاظِرُ فِي الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ. Dan kalau orang itu menyimak dalil-dalil sebelumnya, maka akan jelas annal ahwata lil musafir, bahwa yang lebih hati-hati bagi musafir adalah alla yada'al qasra, jangan sampai dia meninggalkan qasar. Mencontoh Nabi SAW di samping itu keluar dari perbedaan pendapat. Jadi yang dimaksud keluar dari perbedaan pendapat itu kayak gini ya. Ada 3 pendapat. Sudah? Pendapat pertama mengatakan qasar itu wajib. Pendapat kedua qasar itu anjuran. Pendapat ketiga qasar itu boleh. Kalau Anda nggak qasar dengan alasan qasar boleh nggak qasar boleh kok, orang bebas milih, nanti akan dimarahi pendapat pertama. Kenapa? Karena pendapat pertama mengatakan qasar itu wajib. Dan kalau Anda qasar, semua pendapat sepakat qasar ini hukumnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan menurut sebagian yang berpendapat bahwa qasar dianjurkan. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini kita mendapatkan satu pelajaran bahwasanya tidak melaksanakan ibadah itu bisa jadi hukumnya wajib atau sunnah atau mubah tergantung situasi dan keadaan. Wallahu alam. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca hadis tentang qasarnya Rasulullah SAW ketika safar. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Baik. Beliau bertanya tentang masalah jarak safar yang dinyatakan bahwasanya jaraknya adalah 80 kilo minimal. Bagaimana dengan hadis Anas ketika Anas bercerita tentang qasarnya Nabi SAW di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah, dulu tempat itu banyak tanaman, namanya tanaman hulaif. Makanya digelari dengan Dzul Hulaifah. Dan itu nama yang masyhur sejak zaman Nabi SAW. Sementara nama Bir Ali atau Abyar Ali, ini konon katanya mitosnya orang Syiah. Ya. Maka kita tidak perlu pakai nama itu. Nah, selanjutnya, Dzul Hulaifah jaraknya dengan kota Madinah kurang lebih hanya 10 kilo. Terus kenapa Nabi SAW qasar? Padahal cuma pendek segitu, cuma 10 kilo atau 12 kilo. Penjelasannya adalah bahwa Nabi SAW sudah qasar di Dzul Hulaifah karena beliau mau berangkat, mau safar. Sehingga ketika mau safar di pintu Dzul Hulaifah, pintu Madinah Dzul Hulaifah, beliau sholat asar qasar. Dan ini jadi dalil bahwa orang yang safar, kalau dia sudah meninggalkan kampung, maka dia sudah boleh qasar. Walaupun belum begitu jauh. Dan dulu, Madinah dulu dengan sekarang jelas beda ya. Dulu perkampungan itu ya Masjid Nabawi saat ini. Ada kampung-kampung yang dihuni oleh warga.
Kalau sekarang, Masya Allah, hampir di semua titik ramai. Oleh karena itu, orang dulu ketika sudah sampai di Dzul Khulaifah, sudah nggak ada penduduk Madinah. Maka karena sudah keluar dari kampung, boleh kok qashar. Dipahami ya? Sehingga kenapa Nabi SAW qashar? Karena tujuan beliau bukan Dzul Khulaifah, tapi itu ampiran terus lanjut. Andaikan Nabi SAW cuma sampai di Dzul Khulaifah terus pulang, ya itu nggak butuh waktu sehari, paling sudah sampai di rumah. Tapi Nabi SAW sampai di Dzul Khulaifah, beliau lanjutkan perjalanan. Sehingga ketika di Dzul Khulaifah, status beliau sebagai apa? Musafir. Bisa dipahami? Baik. Kemudian batasan jarak safar itu berapa? Pertama, untuk yang 80 kilo ke atas, pastikan itu safar. 80 kilo ke atas. Yang kedua, jika kurang dari 80 kilo, misalnya cuma 70, 65, dan seterusnya, apakah juga masuk dalam kategori safar? Kalau kurang dari 80, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kembali kepada urf. Masyarakat memahaminya safar enggak? Enggak, ya sudah, berarti dia tidak safar. Karena dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Jika apa tadi? Ketika jaraknya kurang dari 80. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah? Maksudnya gimana? Iya. Yang pendapat yang mana? Ya, dia mengacu kepada urf. Jadi kalau kurang dari 80, menurut masyarakat itu safar atau tidak? Contoh ya, Jogja, Purworejo, berapa kilo? 60? 60 ya. Jogja, Purworejo itu 60. Kurang dari 80. Musafir nggak orang ke Purworejo, orang Jogja? Safar, Pak. Eman kalau nggak safar. Dia bisa qashar. Jadi orang Jogja, Purworejo, sholatnya jamak qashar. Jogja Solo, Kalasan Solo, berapa? Berapa kilo? Hah? Kalasan Solo, Kalasan. 26. 56. 56 kilo. Kalasan Solo, 56 kilo. Apakah orang Kalasan yang ke Solo safar? Safar, kenapa safar? Karena urufnya mengatakan safar. Orang Jogja kalau ke Solo safar. Magelang lebih pendek. Tinggal di Muntilan, sholatnya di Sleman. Atau sebaliknya, tinggal di Sleman, sholatnya di Muntilan. Orang Sleman ke Muntilan safar nggak? Safar. Baik. Kota Magelang dengan Sleman itu berapa kilo? 30. 30 kilo. Safar nggak? Safar. Secara urufnya safar. Maka orang Magelang kalau ke Jogja, saya beberapa teman Magelang kalau ke Jogja, jamak qashar dia. Cuma 30 kilo. Duhur, asar, jamak qashar. Balik di sana jam 2. Belum waktunya asar, masih jauh asarnya. Tapi karena dia sudah jamak qashar ya sah. Jadi yang seperti ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Paham ya? Nanti bisa jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.